Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing, pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini dan proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan untuk jangka panjang, kita sudah terhubung melalui via Skype bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak David. Kabar baik, luar biasa, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Hendry. Hari ini merupakan hari pertama perdagangan, Pak, di semester kedua di 2020. Indeks harga saham gabungan 49 mampu ditutup di perdagangan sesi kedua. Meskipun tadi sempat menyentuh ke level terendah di 4.800, tampaknya dalam beberapa perdagangan terakhir pergerakan IHSG lebih cenderung flat nih sepertinya, Pak Hendry, dengan range yang tidak terlalu signifikan, Pak. Ya, benar, Pak. Memang Pak David, kalau kita perhatikan ya, di awal bulan ini, bulan Juli, yaitu pergerakannya juga tidak begitu lebar ya. Karena kita dilihat ya biasanya itu at least pergerakannya lebih dari 100 poin ya. Tapi memang terakhir dalam satu pekan ini ya masuk di awal bulan Juli ini hanya sekitar 60 sampai dengan 70 poin saja. Baik, dengan range yang sempit ini, bagaimana aktivitas dari para investor, Pak Hendry, secara keseluruhan, baik asing maupun domestik, bagaimana posisinya? Ya, kalau dari investor asing, ini juga mereka melihat bahwa banyak sekali ya peluang untuk masuk kembali posisi, karena kita tahu bahwa banyak sekali harga yang sudah under value, tapi secara fundamental itu kinerja perusahaannya berjalan baik. Nah, kalau dari investor dalam negeri, justru ini saya lihat karena belakangan ya ada peraturan pemerintah mengenai PSBB, karena banyak dari kita work from home, jadi aktivitas atau transaksi di Bursa Efek Indonesia khususnya melalui online trading ini bertambah besar, Pak, peluangnya. Ya. Baik. Pak Hendry, kalau kita lihat dari sisi sektor, bagaimana rotasinya, Pak, di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, dari sektor ya kelihatannya ada pergeseran ya, Pak ya. Dari sebelumnya itu kita lihat mining ya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu menjadi penopang ya untuk kinerja IHSG. Kemudian hari ini kita lihat terjadi pergeseran sektor yang menjadi penopang IHSG hari ini, yaitu sektor di agriculture, mining, industri dasar, kemudian perbankan, Pak. Ya. Baik, Pak Hendry, saya cukup tertarik ini dengan pergerakan dua saham Pak Hendry. Ini dari industri kertas, Pak Hendry. Sempat mengalami, kalau kita review ya, Pak, flashback ke beberapa waktu perdagangan terakhir, sebelumnya sempat juga mengalami penguatan signifikan. Ada Tekim dan INKP di sini. Namun tertekan kembali cukup dalam. Kemudian kurang juga direkomendasikan dan pergerakannya juga kurang terpantau dan kurang banyak diperhatikan. Tapi dalam 2 hari perdagangan terakhir, Tekim dan INKP mengalami penguatan signifikan dan posisi penguatannya masih terus berlanjut di perdagangan hari ini. Pak Hendry, analisis Anda? Ya, memang kedua emiten ini, Tekim dan INKP ini menarik ya, Pak ya. Dua-duanya di usaha kertas. Ya, palet ya, kemudian juga dua-duanya masuk di sektor industri dasar. Nah, kalau dari sisi teknikalnya ini justru saya melihat ada peluang besar ya bagi Tekim maupun INKP, karena harganya itu sejak dari awal April ya sampai dengan kemarin, Pak ya, sampai dengan kemarin itu cenderung flat, yaitu sideways ya. Nah, padahal itu harga sudah menyentuh titik supportnya ya. Nah, jadi hari ini no surprise, Pak. Jadi untuk Tekim sendiri itu mengalami penguatan sebesar 15%, yaitu ditutup di harga 5.925. Ya, no surprise karena sebelumnya itu kenapa dari awal April itu saya lihat bergerak wide range ya, ranging. Karena di sini jelas sekali, Pak, sebenarnya sudah menjadi level di mana para investor itu mulai akumulasi, Pak. Ya, makanya kenapa dia bergerak ranging sini ya. Dari sisi teknikal ini pergerakannya atau valuasinya ini sudah dikatakan cukup murah begitu, Pak Hendry? Ya, level supportnya itu di 5.000 ya.
Jadi hari ini dia ditutup menguat itu di 5925, ya boleh bilang ini sudah mendekati level resistennya, yaitu di 5475 ya. Diperhatikan 5475 ya sudah di break ya. Nah hari ini 5925 merupakan level resisten yang baru, Pak. Baik. Pak Henry, ini untuk Tekim dan INKP, kita ke Tekim terlebih dahulu seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Ini sudah memasuki hari kedua kalau tidak salah penguatan oleh Tekim ini. Kalau kita lihat dari sisi persentasenya, ini sudah mengalami penguatan signifikan, Pak Henry. Apakah memang dari sisi penguatan yang sudah signifikan, ketika pembukaan sesi pertama di perdagangan esok hari, peluang untuk mengalami kenaikan untuk Tekim masih terbuka? Ya, memang kalau dilihat dari penguatannya hari ini sebesar 15,04%, ada saja secara psikologi bagi investor yang sudah masuk lebih dahulu, Pak, ya tadi di harga let's say yang mendekati supportnya di 5.100 untuk melakukan yang namanya aksi profit taking. Okay. Ya, tapi di sini Pak sekali lagi masih besar sekali peluang bagi taking untuk melanjutkan penguatan. Karena level resisten sebelumnya sudah di break, yaitu di tadi 5.400-an ya. Ini harga sekarang di 5.925 ya. Jadi tergantung besok Pak David, kalau misalkan pasar dibuka melanjutkan penutupan hari ini 5.925, besar kemungkinan Pak dia akan menguji kembali resisten selanjutnya, yaitu di 7.425. Baik. Sementara range pergerakan hari ini 5.100 ke 5.925. Ini bisa dikatakan lompatan yang cukup besar ini, Pak Henry. Betul. Ketika bagi para investor yang baru ingin ambil posisi, Pak Henry, apakah dari posisi saat ini valuasinya sudah kemahalan atau ini sudah masuk kategori jenuh beli? Tapi tadi juga Anda katakan peluangnya masih cukup besar ini. Tapi kalau ingin masuk strateginya, apakah tunggu koreksi terlebih dahulu atau di current price penutupan perdagangan hari ini juga bisa ambil posisi, Pak? Ya, jadi tergantung pada trading plan dari para calon investor di sini untuk emiten Tekim. Jadi kalau misalkan untuk medium term lah Pak ya, long term sekarang agak sedikit volatile, kita bicara long term. Untuk medium term sebenarnya besok boleh masuk Pak di current market price ya, asalkan market itu dibuka jangan di bawah level penutupan hari ini 5.925. Oke, baik. Iya. Apakah gitu. Strateginya juga sama untuk INKP, Pak Henry? Atau Anda memiliki rekomendasi dan perlakuan yang berbeda untuk INKP? Singkat saja, Pak. Ya, baik, Pak David. Jadi kalau untuk INKP, ya secara technical view-nya hampir sama, Pak. Ya, hanya saja kalau INKP ini kan range pergerakan harganya sedikit lebih besar, ya, yaitu Rp300. Kalau tadi normal itu sekitar 200-an, ya. Jadi kalau untuk INKP, hari ini pun sudah ditutup menguat 5,43%, yaitu di harga 6.300. Jadi yang sudah masuk posisi itu bisa perhatikan level supportnya, yaitu di 5.300, ya 5.300 level supportnya. Kemudian untuk level resistennya, yaitu level high yang terbentuk hari ini di 6.400. Baik. Pak Henry, menarik. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Henry. Dan pemirsa telah bersama kami, Adi Sekian Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.